Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 8. 500 murid menerima peramalan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1134. Tahu akan kapasitas tajam dan tumpul, serta menguraikan Dharma murni. Prinsip kebenaran yang direalisasikan oleh Buddha adalah mata Dharma yang murni. Para praktisi kendaraan kecil mendengarkan Dharma, menemukan jalan kebenaran dan mengamati 4 kebenaran mulia. Para praktisi kendaraan besar pada bumi pertama mengamati prinsip dan kebijaksanaan dari 2 jenis kekosongan. Buddha telah merealisasikan kebijaksanaan murni daripada kesadaran sejati. Tiada satu pun yang tidak diketahui. Prinsip kebenaran yang direalisasikan oleh Buddha adalah mata Dharma yang murni. Kita mempelajari ajaran Buddha adalah untuk belajar agar mata batin kita murni terhadap prinsip kebenaran tentang segala sesuatu di alam semesta. Kita bisa melihat dan memahaminya sampai tuntas dan jelas. Yang dilihat tidak ada satupun yang bukan Dharma, tidak ada satupun yang bukan kebenaran sejati. Inilah mata batin yang murni. Juga adalah prinsip kebenaran sejati. Kita juga dapat berhubungan dan memahaminya dengan tuntas. Kondisi seperti ini adalah prinsip kebenaran sejati yang direalisasikan Buddha. Prinsip kebenaran sejati demikian, prinsip kebenaran Buddha. Buddha Sakyamuni telah tercerahkan, bukan Buddha Sakyamuni saja yang dapat tercerahkan. Buddha Sakyamuni juga memberitahu ke semua orang juga dapat tercerahkan. Hanya saja batin kita tertutupi kegelapan batin dan kerisauan. Asal kita berusaha keras, asal kita dapat membuat batin kita sifat hakiki yang demikian adanya, supaya bisa disucikan kembali dengan sempurna. Dengan melenyapkan kekotoran batin, kerisauan dengan sendirinya sifat hakiki yang demikian adanya akan tersucikan. Itu adalah mata Dharma yang murni. Mata Dharma yang murni ini telah tercerahkan oleh Sang Buddha. Inilah adalah kita semua. Menggunakan Dharma ini untuk membina diri. Hal yang sama semua orang juga dapat tercerahkan. Sama halnya cermin ini juga murni. Setiap orang memiliki cermin ini di dalam batin mereka. Hanya saja apakah rajin membersihkannya atau tidak berusaha untuk merapikannya. Cermin adalah sifat hakiki kebudayaan setiap orang. Mata Dharma ini sama seperti sebuah cermin. Maka para praktisi kendaraan kecil mendengarkan Dharma. Dia menemukan jalan kebenaran. Dia memahami Dharma yang telah dibabarkan dan dijelaskan oleh Buddha. 4 kebenaran mulia. Mereka telah memahaminya. Asal mula penderitaan dan sebab penderitaan. Akumulasi berbagai macam penyebab dan kondisi di masa lalu. Mengakumulasikan sangat banyak kerisauan, kegelapan batin, sehingga membuat hidup kita tidak bisa melepaskan diri. Sungguh menderita. Ketidaktahuan dan kerisauan yang tidak dapat diselesaikan, benar-benar penderitaan. Segala sesuatu di dunia ini banyak kekurangan, banyak penderitaan. Dari sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh manusia, ini juga sangat banyak penderitaan. Ada banyak hal yang tidak dapat diperoleh. Orang banyak berpisah dari sesuatu yang menyenangkan. Tiada satupun yang bukan merupakan penderitaan.
Jadi saat praktisi kendaraan kecil mendengarkan penjelasan Dharma yang dibabarkan Buddha, mereka kemudian memahaminya. Baik saat Sang Buddha menjelaskan prinsip kebenaran, menggunakan orang, masalah, dan benda sebagai perumpamaan, untuk membuktikan prinsip kebenaran itu kepada kita, memahami. Para praktisi kendaraan kecil menjadi paham bahwa dunia ini benar-benar penuh penderitaan, sehingga mereka mengamati 4 kebenaran mulia, sudah memahami secara tuntas. Ini adalah praktisi kendaraan kecil, kelompok Sravaka. Setelah mendengar Dharma ini, mereka dapat tersadarkan, mereka dapat memahami. Sedangkan praktisi kendaraan besar, mereka mengamati 2 jenis kekosongan, dari prinsip kebenaran dan kebijaksanaan, membangkitkan tekad luhur. Membangkitkan tekad luhur adalah setelah paham Dharma Buddha. Tekad awalnya mulai timbul. Dengan tekad awal yang mulai timbul ini, mereka membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Ini berarti sudah mulai akan belajar, mulai membangun ikrar, akan menjadi praktisi jalan bodhisattva. Setelah mendengarkan Dharma, batin mereka akan mengamati, tahu bahwa segala Dharma adalah kosong, kekosongan sejati, keberadaan yang menakjubkan, sangat kosong, kekosongan sejati. Sebenarnya, mereka percaya bahwa semua orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Mereka percaya semua orang dapat mencapai kebuddhaan. Jadi mereka membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Bersedia ke atas mencari jalan kebuddhaan, ke bawah membimbing para makhluk. Ini adalah para praktisi kendaraan besar. Membangkitkan tekad kendaraan besar telah mencapai bumi pertama. Bumi pertama yaitu bumi sukacita, sangat sukacita dan rela. Rela masuk ke kerumunan orang banyak demi semua makhluk. Walau mengalami kesusahan, tetap bersukacita memasuki bumi sukacita. Dengan begini mengamati 2 jenis kekosongan, prinsip keberadaan yang menakjubkan. Ketika kebijaksanaan ini terbuka, mereka membangkitkan tekad. Bukankah kita juga mengetahui, sekarang kita mengatakan membangkitkan hati sukacita, rela memasuki kerumunan orang banyak, bertemu banyak kerisauan dan kesusahan. Menggunakan hati tanpa pamrih dan sukacita. Di sana mereka mengatasinya, juga demi semua makhluk. Percaya bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Semua makhluk adalah ladang pelatihan bagi bodhisattva. Melakukan dengan hati yang sukacita. Sekarang, 2016 di Serbia, mereka belum istirahat. Mereka telah selesai sibuk bersumbangsi sepanjang hari. Dan sekarang hari telah malam. Bodhisattva yang berada di Eropa, begitu banyak orang berkumpul di tempat itu. Berbagai hal yang sulit, semuanya diatasi. Setelah selesai mengatasi misi, setiap hari adalah hati yang bahagia. Kita bisa membayangkan bahwa setiap hari, saya percaya mereka mulai memberi kabar mengenai pekerjaan mereka kemarin. Setiap pagi, jam 6 pagi, waktu di Taiwan, kita akan menerima kabarnya tepat waktu. Mereka ada di tempat itu sekitar pukul 10 jam di malam hari. Setelah waktu yang lama, mereka akan mengirim informasi kembali, mengirimkan kepada kita, sehingga saat kita menerimanya adalah pada jam 6 pagi.
sehingga setiap hari kita dapat mengetahui kabar setiap hari mengenai sekelompok bodhisattva ini yang berkumpul di sana dari 10 negara lebih. Setiap orang dari mereka memiliki cerita yang berlimpah dan hal-hal yang menyentuh. Kemarin, reporter TAI kita dari Serbia kembali ke Taiwan. Dia kembali ke Hualien pada siang hari, membawa beberapa informasi. Kita dapat melihat gambar itu, benar-benar adalah penderitaan para pengungsi. Gambaran penderitaan seperti itu sungguh tragis yang tak terbayangkan. Sangat tidak rela. Setiap gambaran yang terlihat, semua orang, apakah itu anak-anak atau orang dewasa, sungguh, jika hal ini tidak menimpa mereka, saya yakin bahwa di negara mereka, yakin kehidupan mereka seharusnya di atas rata-rata. Jika ingin melarikan diri, orang yang miskin dan menderita tidak akan mampu keluar. Setiap langkah sangatlah susah, karena orang yang memiliki kemampuan barulah punya cara untuk melarikan diri. Ini memakan waktu yang sedemikian lama. Dari satu negara ke satu negara lain, setiap perbatasan negara memiliki halangannya. Sangat sulit. Sudah melewati waktu yang begitu lama, sekarang tidak ada yang tersisa lagi. Yang dibawa hanyalah orang tua dan yang muda. Ras mereka sangat cantik, baik lelaki atau wanita. Setiap orang terlihat memiliki karakter yang baik. Orang-orang sedemikian perlu melewati kehidupan para pengungsi. Melihat wanita yang hampir melahirkan, terjebak di area tenda di Makedonia. Dan baru-baru ini, hujan turun terus-menerus. Tenda yang tipis, koyak, dan kecil ini. Tenda ini hanya berukuran sekitar 3 meter persegi. Didirikan di atas tanah yang basah kuyup. Ketika melangkah keluar, air yang tergenang dapat merefleksikan bayangan orang. Di air dapat merefleksikan kondisi di sekitar tenda. Melihat mereka basah kuyup, kemarin staf kita berkata, "Sungguh kasihan, mereka tidur di atas lantai, basah kuyup. Melihat punggung mereka, melihat jilbab mereka, semuanya basah." Karena staf TAI TV kita penuh tanggung jawab. Melihat beberapa hari kerjaan mereka di Serbia, lebih kurang adalah demikian. Mereka adalah menggenggam kesempatan. Perjalanannya membutuhkan 10 jam lebih untuk mencapai Makedonia. Melihat kondisi hidup para pengungsi di sana, sehingga ketika dia masuk ke daerah kamp, melihat seorang wanita menggendong anak. Badannya basah dan duduk di atas lantai di dalam kamp. Inilah kondisi kehidupan mereka. Kalau soal makanan, ada yang kelaparan, tetapi tidak ada yang bisa dimakan. Namun ada yang menerima bantuan makanan kering. Setiap hari bekal mereka adalah makanan kering. Dengan air mineral yang dingin, ini adalah hidup mereka. Wartawan kita, dia juga berkata, sangat tidak tega. Dia masih meninggalkan hatinya di sana. Dia memohon demi para pengungsi. Apakah kami masih boleh kembali lagi? Dia sendiri bersedia, sangat berharap dia masih memiliki kesempatan untuk kembali ke kamp pengungsi, untuk melihat para pengungsi ini. Menggunakan cara apa untuk membantu mereka? Inilah batin bodhisattva. Inilah hati cinta kasih. Selama lebih dari 10 hari, hampir setengah bulan, waktu yang demikian sangat tidak mudah berada di tengah penderitaan.
Mereka baru saja pulang dan sudah berusaha mencari kesempatan untuk kembali lagi. Setiap hari melihat demikian banyak orang, setiap hari bersama dengan para pengungsi di kamp, berada di sisi mereka. Dia menggambarkan insan suci yang berada di sana. Semuanya juga sangat kesulitan, terlebih lagi di tempat pengungsian. Orang yang terserang demam sangatlah banyak, yang sakit tidaklah sedikit. Semuanya sedang batuk. Insan suci tiba di tempat tersebut dengan cinta kasih yang tulus, menunjukkan rasa hormat. Tradisi mereka adalah dengan rangkulan. Meskipun para pengungsi demam, kita juga harus merangkulnya sesaat. Ini menunjukkan rasa menghargai, menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Hal ini kemarin dibicarakan dengan saya. Para sesiung dan secie, mereka semua sangat lelah. Mereka semua terpapar demam. Menceritakan proses mereka kepada saya. Membicarakan salah satu bodhisatwa perumah tangga. Bagaimana dia terlibat semangat yang demikian. Saya pun berkata, "Kemarilah, kamu pulang dalam beberapa hari ini. Tulislah rekam sejarahnya." Dia menceritakan banyak orang. Ini benar-benar bodhisatwa dunia. Orang biasa tidak mampu melakukannya. Bahkan dia berkata kepada saya, layaknya Bapak Yang Wenchun, Yang Sipo, demikian dia memanggilnya. Dia berkata, ia mengatakan bahwa beliau membuka usaha restoran. Maka pertama kali kita bersama mendatangi komite urusan pengungsi setempat. Kita berdiskusi dengan mereka untuk membelikan paket makanan dan dapat dihangatkan untuk para pengungsi. Hal ini disetujui. Dia sangat bersukacita segera pergi membeli. Mereka sangat bersukacita bekerja sama dengan Ceci, meminjamkan dapur yang luas untuk dipakai oleh Ceci. Tuan yang ini dengan segera menunjukkan keahliannya, sangat sukacita. Karena komite urusan pengungsi menentukan, kita hanya boleh mengemas paket makanan ini dengan cara dipanaskan. Dengan demikian baru bisa dikirim keluar. Jadi, begitulah cara kita memanaskan makanan dan mengirimkannya kepada pengungsi. Sangat sukacita. Semua orang bisa memakan makanan vegetarian dengan sukacita. Di tempat itulah mereka mengembangkan cinta kasih dan belas kasih dan menghormati kehidupan. Bukan hanya cinta kasih terhadap manusia saja, terhadap semua hewan kita juga tidak tega. Di sana memperluas pola pikir vegetarian juga sangat sukacita. Masa berlaku visa Tuan Yang sudah habis, sudah harus pulang ke negaranya. Akan tetapi dia tidak tega untuk meninggalkan para pengungsi ini. Tetapi mau tidak mau harus pulang. Tidak bisa tidak meninggalkan negara tersebut. Jadi, walaupun bisnis restorannya sangat bagus, mengesampingkan bisnis restorannya dengan sepenuh hati dan sudah mendekati 6 bulan di Serbia, akan tetapi dia tidak bisa tidak ke luar negeri. Jadi dia menggunakan waktu 1 hari ke luar negeri. Ke luar negeri ke negara tetangga. Pergi sehari, kemudian kembali lagi. Dia berkata, tidak bisa meninggalkan mereka, jadi kembali lagi, hanya pergi sehari saja, keluar dan masuk kembali. Seperti ini dia berinteraksi dengan semua orang di tempat tersebut, dengan menunjukkan sikap mengasihi dan perhatian terhadap para pengungsi. Tindakannya dan tujuannya, maksud dan tindakan tersebut, walaupun dia pernah mengalami flu
Dia tidak pernah berhenti. Setiap orang relawan juga seperti ini, sangat menyentuh. Benar-benar bodhisattva dunia ya. Dia bersukacita dan rela untuk berada di sana. Dia mengesampingkan bisnis restorannya yang sudah sukses. Menghasilkan uang duniawi tidaklah penting. Yang terpenting adalah membantu para makhluk yang sekarang ini sedang menderita. Dia memahami kekayaan adalah kekosongan. Segalanya adalah kosong. Apa gunanya menghasilkan uang banyak di kehidupan ini? Segalanya adalah kosong. Tetapi saat saya bersumbangsi demi para makhluk yang menderita, saya merasakan kedamaian. Saya merasa nyaman dan leluasa. Saya senang karena mereka sudah mendapatkan bantuan. Saya melihat mereka dapat makan makanan hangat. Mereka dapat memelihara kesehatan mereka. Dengan membantu memelihara kesehatan mereka, itu akan sangat membantu. Saat mereka bergerak ke tempat tujuan mereka, inilah batin keberadaan menakjubkan. Orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengannya, tidak memiliki jalinan karma apapun dengannya, tetapi dia menggenggam kesempatan. Meski mereka tidak memiliki hubungan apapun dengannya, tetapi mereka memiliki jalinan jodoh. Buddha dan Bodhisattva dengan para makhluk. Dia menggunakan jalinan jodoh ini untuk menciptakan berkah untuk orang banyak dan membantu para makhluk. Ini adalah ikrar awal dari praktisi kendaraan besar. Bumi pertama adalah sukacita. Saya senang dapat bersumbangsi dan ingin bersumbangsi. Ini adalah hasil dari memahami sampai tuntas. Inilah prinsip dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Dia memahami. Setelah itu dia baru bersedia melepaskan bisnisnya, bertindak untuk membantu untuk para makhluk yang menderita. Dia seperti praktisi kendaraan besar dari bumi pertama yang mengamati kebenaran sejati dari dua kekosongan. Sejak awal Buddha telah memiliki tekad yang demikian. Dari kehidupan demi kehidupan, ia melepas segala hal dan memasuki kumpulan orang banyak dari kehidupan ke kehidupan. Bersumbangsi seperti itu mengakumulasi pahala kebajikan. Maka, pahala kebajikan dan kesempurnaan mutlak, kita sebelumnya pernah membahasnya. Bukankah Purna Maitrayani Putra juga melakukan hal yang sama? Benar, seperti demikian, sehingga Buddha telah merealisasikan kebijaksanaan murni daripada kesadaran sejati. Benar demikian adanya, bukan hanya kepada orang yang ada hubungan dengan kita, baru kita mau bersumbangsi. Walau terhadap orang yang tak ada hubungan apapun, karena demi semua makhluk, kita bersedia untuk bersumbangsi. Ini adalah kebijaksanaan murni daripada kesadaran sejati. Ini adalah orang yang telah benar-benar tersadarkan dari kehidupan ke kehidupan, karena telah mendalami segala prinsip kebenaran di dunia ini, baru bisa mencapai hal seperti ini. Bila belum memahami secara menyeluruh akan prinsip kebenaran dari segala hal di dunia ini, tak akan dapat dilakukan, tidak bersedia melakukannya. Mengapa begitu jauh? Harus keluar uang dari kantong sendiri untuk naik pesawat terbang, juga meninggalkan bisnisnya untuk membantu orang yang kesusahan. Ini karena mereka telah memahami prinsip kebenaran sejati yang mereka pahami. Maka batin mereka menjadi
jernih dan murni dalam memandang para makhluk, sehingga tindakan yang mereka tunjukkan membuat orang lain merasa amat kagum. Benar-benar adalah pelatihan dengan penghormatan. Hormat kepada setiap orang, sehingga kita rela untuk bersumbangsi. Dan karena kerelaan dia untuk bersumbangsi, orang-orang yang melihatnya akan menaruh hormat kepadanya. Ini suatu kebenaran yang tak dapat dibantah. Inilah pelatihan dengan penghormatan. Mari kita lihat bagian sutra yang sebelumnya. Dia membabarkan tanpa gentar dan membuat orang-orang bersukacita. Dia tidak pernah lelah. Dengan ini membantu aktivitas Buddha. Dia telah memiliki kemampuan gaib yang besar dan dilengkapi dengan 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Sutra teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Sebenarnya, dia membabarkan tanpa gentar. Ada lagi sekelompok bodhisattva lain di Afrika Selatan, juga begitu. Menyeberangi negara, 7 negara. Mereka dalam waktu 4-5 tahun sudah mendatangi hampir 50 kali. Semuanya adalah menyeberangi negara, adalah pergi menyebarkan semangat filosofi Ceci. Untuk menyebarkan benih cinta kasih ini, saat melihat laporan terperinci yang mereka kirim, sungguh amat mengharukan. Setiap kali asal saya mendengar kalimat, dia membabarkan tanpa gentar dan membuat orang-orang bersuka cita. Dalam pikiran saya akan muncul sekelompok bodhisattva ini di Afrika Selatan. Sungguh orang mampu melakukannya, apalagi selama masa Sang Buddha. Apa yang Sang Buddha babarkan? Prinsip kebenaran masa lalu. Meski prinsip kebenaran dari masa kalpa butiran debu, meski murid yang ada di hadapan beliau, dia membuktikan, dulu dia adalah begini begitu melakukannya. Waktu, ruang, dan waktu begitu panjang dan lama. Terakumulasi kebijaksanaan ini juga memahami prinsip kebenaran alam semesta terakumulasi. Begitu bisa membabarkan dharma, membabarkan tanpa gentar, kita juga harus mendengar sangat banyak dharma, menimbunnya di dalam batin kita. Sehingga siapapun yang bertanya kepada kita, kita juga mampu menjawabnya. Membuat semua orang batinnya menjadi terbuka dan mengerti. Ini jika tidak diakumulasi terus-menerus, tidak hanya mendengar tapi juga harus terjun ke dalam masyarakat. Baru panorama batinnya bisa benar. Dan berhubungan dengan ajaran ini, baru ada interaksi. Dharma yang hidup ini bukan dharma yang diperoleh dengan mendengarkan, tapi dari setelah kita menghayati dharma itu, baru bisa meyakinkan orang, membuat semua orang yang mendengarnya menerima dengan sukacita dan mempercayainya. Setelah mendengarnya, batin penuh sukacita dan tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Ini harus diakumulasi. Ini dinamakan sebagaimana yang saya dengarkan, sebagaimana yang saya praktikkan. Ada mendengar, ada mempraktikkan. Kita baru bisa ada jalan, cara untuk memahami begitu banyak kebenaran sejati. Jadi, dia membabarkan tanpa gentar dan membuat orang-orang bersukacita. Dia tidak pernah lelah, harus sangat rajin, sangat tekun. Dengan ini membantu aktivitas Buddha. Akumulasi kehidupan, akumulasi dari kehidupan ke kehidupan di setiap tempat pelatihan Buddha selalu membantu Buddha untuk membabarkan Dharma.
membimbing makhluk hidup. Dia telah memiliki kemampuan gaib yang besar dan dilengkapi dengan 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Kemarin telah dikatakan. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan demikian. Dia tahu akan semua kapasitas, tajam atau tumpul, senantiasa mengajarkan Dharma murni, membabarkan dan menguraikan makna demikian, mengajari ribuan koti orang, memungkinkan mereka untuk berdiam dalam ajaran kendaraan besar. Dia memurnikan tanah Buddha sendiri. Sutra Teratai Bab 8. Bab 500 murid menerima peramalan. Dia tahu akan semua kapasitas, tajam atau tumpul, senantiasa mengajarkan Dharma murni, karena dia memahami akan kapasitas para makhluk. Kemampuan apapun yang mereka miliki, dia akan menggunakan Dharma yang sepadan untuk mengajarkan mereka. Dharma yang dia ajarkan selalu dapat mensucikan hati manusia. Dia membantu mereka menyingkirkan kerisauan dan kegelapan batin. Dengan melenyapkan kegelapan batin, mereka menumbuhkan kebijaksanaannya. Ini membutuhkan kemampuan untuk memberikan pengajaran. Beberapa murid memiliki kemampuan dengan kapasitas tumpul. Beberapa memiliki kemampuan dengan kapasitas tajam. Beberapa masih memiliki kerisauan. Ya, mereka memiliki 10 jenis belenggu. 5 belenggu tajam, 5 belenggu tumpul. Semua ini disebut kegelapan batin. Saya telah menjelaskan ini di masa lalu. Saya akan mengulangnya kembali. Dia tahu akan semua kapasitas, tajam atau tumpul, senantiasa mengajarkan Dharma murni. Dalam belajar, ada yang berkapasitas tajam dan ada yang berkapasitas tumpul. Dalam memahami, ada yang gesit dan ada yang lamban. Tahu akan apakah para makhluk memiliki kapasitas dan sifat yang tajam atau tumpul. Dia senantiasa mengajarkan Dharma murni yang menakjubkan dan tiada tara. Dalam memahami, ada yang gesit dan ada yang lamban. Mengenai pemahaman, seberapa banyak yang Anda pahami? Ada, saya memahami sedikit saja. Apakah kamu bisa memahami semua itu? Apakah kamu dapat mempraktikkannya? Pelan-pelan saja. Ini adalah orang dengan kemampuan berkapasitas tumpul. Ada yang mengatakan, saya memahaminya. Saya sungguh bahagia bahwa saya dapat menerima Dharma dan terserap ke dalam batin. Setelah mendengar Dharma ini, setiap saat, tidak peduli situasi apa yang saya hadapi, seperti yang dikatakan kepada saya. Ada yang gesit dan ada yang lambat. Yang gesit tahu cara untuk lebih mendalaminya. Mereka memahami cara menerima Dharma. Yang lambat memiliki kemampuan dengan kapasitas tumpul. Saya akan melakukannya dengan perlahan. Beberapa memiliki kemampuan yang lebih tajam, sementara ada yang memiliki kemampuan yang lebih tumpul. Maka, tahu akan apakah para makhluk memiliki kapasitas dan sifat yang tajam atau tumpul. Membangkitkan tekad kendaraan besar sudah melalui latihan dan penempaan, seperti Purna Maitrayani Putra. Sama juga harus berbicara dengan orang-orang dan harus memahami akar kapasitas orang-orang ini untuk dapat membabarkan Dharma. Sudah disebutkan di depan, pergi ke daerah di mana orangnya keras kepala. Pertama-tama harus merendahkan hati terhadap orang yang sakit. Kita memberikan obat kepada orang yang miskin dan susah. Kita memberikan bekal makanan.
Terhadap orang yang batinnya sedang risau, kita mendekatinya dengan menggunakan dharma. Demikianlah dia harus memahami akar kapasitas orang-orang ini dan bersumbangsi sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah tahu akan apakah para makhluk memiliki kapasitas dan sifat yang tajam atau tumpul. Maka dia senantiasa mengajarkan dharma murni yang menakjubkan dan tiada tara. Apapun itu, semua yang diberikan kepada para makhluk adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terpenting adalah membangkitkan sebersit rasa syukur dari para makhluk dan hati yang sukacita. Kegelapan batin dan kerisauan, dendam, benci, semua ini sudah dibersihkan dari dalam batin, sehingga bersih murni dan bersukacita, dan memunculkan hati penuh bersyukur. Ini disebut dharma murni, juga disebut dharma yang menakjubkan. Apakah yang disebut dengan 5 belenggu tajam? 5 belenggu tajam, belenggu dari pandangan jati diri, satkaya dresti, belenggu dari pandangan ekstrim, anta parigraha dresti, belenggu dari pandangan sesat, mithya dresti, belenggu dari kemelekatan pada pandangan sendiri, dresti paramarsa dresti, belenggu dari pandangan dari kemelekatan pada sila, sila frata paramarsa dresti. Pertama, belenggu dari pandangan jati diri. Tubuh ini merupakan penyakit terbesar bagi manusia, karena kita memiliki tubuh ini, sehingga kita selalu saja memperbanyak ketidaktahuan. Semuanya karena adanya tubuh ini. Pertama dari 5 belenggu tajam adalah belenggu dari pandangan jati diri. Anggapan keliru dari para makhluk terhadap nama dan rupa. 5 agregat, 12 landasan indera dan 18 elemen kognisi adalah belenggu dari pandangan jati diri. Dikarenakan ada pandangan jati diri mendorong hati dan jiwa, sehingga terus bersirkulasi tanpa henti, makanya dinamakan sebagai belenggu. Tubuh ini berada di tengah masyarakat, semua demi tubuh ini, dengan semua yang bersentuhan, sehingga dikatakan. Anggapan keliru dari para makhluk terhadap nama dan rupa. Dengan adanya tubuh, maka ada nama, ada alam, elemen kognisi. Segala jenis wujud dan warna ada, 5 agregat. Dalam kehidupan setiap manusia pastilah sama, pasti ada rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, kesadaran, semua ini pasti ada. Saat melihat kondisi luar dan saat menerima masuk dunia luar, kita merasakan bagaimana caranya untuk bisa bersumbangsi, bagaimana caranya untuk menghadapi kejadian ini, pasti ada. Hal ini dikarenakan kita semua memiliki tubuh ini, sehingga berikutnya bisa memiliki begitu banyak perasaan, baru berikutnya bisa menciptakan karma, yang pada akhirnya semua akan dikumpulkan di gudang kesadaran. Inilah 5 agregat. Juga ada 12 landasan indera. Akar bertemu dengan debu. Kita memiliki 6 akar dan ada 6 debu. Ini yang membentuk 12 landasan indera. Kemudian adalah 18 elemen kognisi. Ketika pikiran kita terhubung dengan 6 debu, memunculkan 6 kesadaran. 3 kali 6 adalah 18, yaitu dinamakan 18 elemen kognisi. Karena ada tubuh ini, barulah ada 18 elemen kognisi.
Ini adalah belenggu dari pandangan jati diri. Ini berbicara tentang tubuh kita. Kita selalu ada masalah dengan tubuh ini. Pikiran yang muncul ketika tubuh ini terhubung dengan kondisi luar akan menciptakan karma. Jadi ini yang dinamakan belenggu dari pandangan jati diri. Ketika terhubung dengan segera disebut dengan tajam. Dengan cepat saya mendengar kata ini. Dengan segera saya merasa tidak senang. Saya melihat hal ini. Dengan segera temperamen saya menjadi panas. Ini terjadi dengan cepat, sangat cepat. Jadi ada banyak hal yang terjadi seperti ini. Terjadi dengan cepat sehingga dinamakan tajam. Setelah terhubung dengan segera akan menimbulkan efek. Beginilah karma terciptakan. Alasan mengapa ada begitu banyak pengungsi juga karena ini. Karena pandangan jati diri, orang-orang banyak menciptakan karma yang di dalam pikiran sebersit niat dapat menciptakan banyak bencana. Inilah yang dinamakan belenggu dari pandangan jati diri. Dikarenakan pandangan jati diri ini yang mendorong hati dan jiwa kita, sehingga terus bersirkulasi tanpa henti, makanya dinamakan sebagai belenggu. Pikiran kita terdorong oleh ini. Alasan mengapa kita melihat hal seperti ini dan merasakan seperti ini, karena tubuh yang kita miliki yang membawa kita melakukan banyak hal. Kedua dari 5 belenggu tajam adalah belenggu dari pandangan ekstrim. Para makhluk berkaitan dengan pandangan jati diri sebelumnya, entah melekat pada nihilisme atau melekat pada keabadian. Dikarenakan pandangan ekstrim ini mendorong hati dan jiwa untuk terus bersirkulasi tanpa henti, makanya dinamakan belenggu. Pandangan ekstrim itu adalah para makhluk berkaitan dengan pandangan jati diri sebelumnya, entah melekat pada nihilisme atau melekat pada keabadian. Pandangan jati diri yang kita bahas di depan, kita melihat, kita sangat pasti menganggap memang seperti ini, sampai seperti ini, segalanya tidak akan ada kehidupan mendatang lagi, yaitu nihilisme. Ada yang melekat pada nihilisme, ada yang melekat pada keabadian. Melekat pada nihilisme semacam ini, melekat pada keabadian, ini dinamakan pandangan ekstrim. Melekat pada nihilisme juga tidak benar. Melekat pada keabadian. Melekat pada keabadian artinya adalah saya menjadi orang. Kehidupan mendatang saya tetap sama, menjadi orang. Di kehidupan ini pelatihan diri saya kurang baik. Di kehidupan mendatang saya menjadi orang baru berlatih lagi. Sebenarnya apakah memang seperti ini? Ada orang yang melakukan segala kejahatan. Di kehidupan ini saya menjadi orang. Di kehidupan mendatang sama saja saya akan menjadi orang. Dia tidak tahu kalau ada tumimbal lahir di 6 alam kehidupan. Ada tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Semua prinsip kebenaran ini tidak dia ketahui. Oleh karena itu dia melekat pada keabadian ataupun melekat pada nihilisme. Selesai ya selesai, berakhir. Tidak ada yang sudah tidak ada. Jadi dia mengingkari hukum sebab akibat. Ini dinamakan melekat pada nihilisme. Melekat pada nihilisme, melekat pada keabadian, semua ini tidak benar. Jadi, dikarenakan pandangan ekstrim ini mendorong hati dan jiwa, jadi terus bersirkulasi tanpa henti, makanya dinamakan belenggu. Ini adalah melekat pada satu aspek. Dia tidak memahami
prinsip kebenaran di antaranya. Ketiga dari 5 belenggu tajam adalah belenggu dari pandangan sesat. Para makhluk mengambil prinsip kebenaran dengan batin penuh kesesatan, mengabaikan hukum sebab akibat dan memusnahkan segala akar kebajikan. Dikarenakan pandangan sesat ini mendorong hati dan jiwa untuk terus bersirkulasi tanpa henti, makanya dinamakan belenggu. Ini adalah kita para makhluk. Mengambil prinsip kebenaran dengan batin penuh kesesatan, mengabaikan hukum sebab akibat. Jadi kita memusnahkan segala akar kebajikan. Kita mengabaikan hukum sebab akibat, tidak memiliki konsep sebab akibat. Maka karena demikian, tidak takut hukum sebab akibat, sehingga melakukan segala macam kejahatan dan terus lanjut melakukannya, memusnahkan segala akar kebajikan. Karena demikian, mendorong dan mengarahkan hati dan jiwa kita, maka dengan semua tindakan kita terus-menerus melakukan perbuatan buruk, terus-menerus diliputi kerisauan, terus-menerus menciptakan kerisauan. Ini disebut belenggu pandangan sesat. Keempat dari 5 belenggu tajam adalah belenggu dari kemelekatan pada pandangan sendiri. Para makhluk terhadap apa yang bukan dharma sejati dan unggul memunculkan pemikiran salah dan beranggapan sebagai nirvana. Mereka mengambil dan melekat pada pandangan sesat, bersikeras sebagai pandangan besar. Dikarenakan kemelekatan pada pandangan sendiri ini mendorong hati dan jiwa untuk terus bersirkulasi tanpa henti, makanya dinamakan belenggu. Ini adalah kita. Terhadap apa yang bukan dharma sejati dan unggul, memunculkan pemikiran salah dan beranggapan sebagai nirvana. Metode pelatihan diri yang digunakan mereka telah menyimpang. Di India pada waktu itu memiliki banyak aliran non-Buddhis. Metode yang mereka praktikkan salah, namun mereka adalah demikian melekat pada pandangan sesat, bersikeras sebagai pandangan benar. Jelas adalah menyimpang, namun bersikeras sebagai pandangan benar. Ini seperti 3 bersaudara Kasyapa. Di masa lampau mereka demikianlah melatih diri. Meskipun setiap orang menghormati, mereka masih belum menyelesaikan kerisauan mereka sendiri. Prinsip yang sama, akan tetapi karena bimbingan Sang Buddha, mereka kembali mempraktekkan dharma sejati. Inilah pelatihan diri kita. Terkadang kita menyimpang tanpa menyadarinya, jadi menyebabkan kita terus bersirkulasi tanpa henti. Ini sangat lelah menderita. Kelima dari 5 belenggu tajam adalah belenggu dari pandangan dari kemelekatan pada sila. Semua aliran non-Buddhis secara salah menganggap apa yang bukan sila sebagai sila, seperti mengambil dan mempraktikkan sila sesat seperti sila ayam, sila anjing, dan sebagainya. Dikarenakan pandangan dari kemelekatan pada sila ini mendorong hati dan jiwa untuk terus bersirkulasi tanpa henti, makanya dinamakan belenggu. Belenggu dari pandangan dari kemelekatan pada sila, yaitu secara salah menganggap apa yang bukan sila sebagai sila. Membina diri, mereka mengatakan praktik keras. Praktik keras, dia belajar dari ayam, anjing. Praktik keras apapun, mereka akan melatih diri. Dia mengatakan menurut legenda nenek moyang, ayam bisa terlahir di alam surga. Dia melihat ayam, bagaimana kehidupan ayam atau babi, anjing. Kehidupan yang seperti apa, dia akan mengikutinya untuk melatih diri.
Ini sungguh tak terbayangkan. Praktik keras, ada yang hidup seperti anjing. Seperti terhadap hewan ini, dia mengatakan harus praktik pembebasan terhadap penderitaan dalam kehidupan ini. Dia bisa terbebaskan. Ini merupakan kemelekatan pada sila. Ini juga merupakan dorongan supaya batin kita, pelatihan diri yang menyimpang dan tidak benar, juga demikian bersirkulasi di 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Pengajaran dari Buddha bukan demikian. Dia mengajarkan kita sifat manusia kita di dunia. Seharusnya berkehidupan sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia di dunia. Yang Buddha ajarkan kepada kita adalah sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Buddha mendidik para murid dengan sila, samadhi, dan kebijaksanaan yang manusiawi. Dengan mempraktikkan dan menegakkan dharma murni, dapat memahami dan menghayati jalan agung, merealisasikan kebijaksanaan yang tersadarkan dan sejati, sehingga tiada satu pun yang tidak diketahui. Anda menaati 5 sila 10 kebajikan atau 10 sila. Ini semua sangat sesuai prinsip kehidupan di dunia. Baik-baik dilindungi, dapat memurnikan dan menjentikan 3 karma dari tubuh, mulut, dan pikiran. Kita dengan dharma yang murni dan jernih untuk melatih dan menegakkan, maka dapat memahami dan menghayati jalan agung, merealisasikan kebijaksanaan yang tersadarkan dan sejati, sehingga tiada satu pun yang tidak diketahui. Inilah dharma yang seharusnya kita pelajari. Buddha mengajarkan kita, bukan melatih ajaran sesat dan menyimpang. 5 belenggu tajam, mudah menyimpang. Bagaimana dengan 5 belenggu tumpul, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan? Ini dinamakan 5 belenggu tumpul. Kerisauan yang terakumulasi dalam batin kita, akumulasi dalam kehidupan kita yang tak tersadarkan, ini dinamakan tumpul. Sehingga ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan ini dinamakan 5 belenggu. Sehingga 5 belenggu tumpul, 5 belenggu tajam. Ini terus membuat kita memperbanyak kerisauan tanpa hentinya. Sehingga demikian, Buddha dan para murid bersungguh hati harus bagaimana menjernihkan dunia, sehingga membabarkan dan menguraikan makna demikian. Membabarkan sangat banyak, membuat semua orang bisa memahami, dapat mengetahui. 5 belenggu tajam, 5 belenggu tumpul, membuat kerisauan kita terus bergulir, sehingga Buddha harus satu persatu menyampaikan dan menjelaskan kepada semua orang. Ini merupakan membabarkan dan menguraikan makna demikian, mengajari ribuan koti orang, menyebarluaskan, membabarkan dan menguraikan makna yang demikian, mengajari orang-orang sebanyak ribuan koti tak terhingga. Seperti Purna Maitrayani Putra, dengan pengajaran Buddha, demikian terus memberikan pengajaran kepada para makhluk di dunia. Demikian, menyebarluaskan, membabarkan dan menguraikan makna yang demikian, mengajari orang-orang sebanyak ribuan koti tak terhingga. Memungkinkan mereka untuk berdiam dalam ajaran kendaraan besar. Dia memurnikan tanah Buddha sendiri, memungkinkan orang-orang untuk berdiam dalam ajaran kendaraan besar, sekalipun menampakkan penampilan serawaka, namun batin senantiasa memurnikan tanah Buddha sendiri. Sebenarnya dengan banyak orang,
telah menjalin banyak jodoh dari masa ke masa kehidupan. Ini sebenarnya memurnikan tanah Buddha, supaya setiap orang bisa mendapatkan ajaran kendaraan besar dari yang tidak mengerti prinsip kebenaran sampai membuatnya memahami prinsip kebenaran, memahami dan menghayati jalan agung, berjalan menuju ajaran kendaraan besar. Ini semua menggunakan ajaran kendaraan besar untuk mengajarkan sesuai dengan pendidikan di dunia, bukan dengan pengetahuan dan pandangan sesat. Ini semuanya demi mendidik semua orang memasuki ajaran kendaraan besar, memberi manfaat kepada para makhluk, walaupun sekarang menampilkan wujud serawaka, sebenarnya batin murni dan jernih. Sekarang melatih diri, sebenarnya batin sangat murni dan jernih. Ini merupakan cara Buddha mendeskripsikan Purna Maitrayani Putra. Dia telah membantu Buddha menyebarluaskan selama kalpa sebanyak butiran debu. Sebenarnya dia sendiri memberikan pencapaian pada diri sendiri, menumbuhkan kebijaksanaan, juga memurnikan tanah Buddha sendiri. Di masa mendatang akan mencapai kebuddhaan. Buddha telah memberikan peramalan baginya, Dharma Yoti Tathagata, tanah Buddha yang murni dan jernih di masa mendatang. Sehingga kita melatih diri demi membantu orang, tetapi sebenarnya membantu diri kita menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Asalkan kita semua senantiasa lebih bersungguh hati.